Halo, salam jumpa teman tani semuanya, teman tani semua. Salam jumpa sama channel YouTube Wirata Daya ya, teman-teman. Kita mau persiapan lahan ini ya, teman-teman. Ini sudah kita siapkan yang habis ditebas ya, rumputnya kemarin ditebas, sudah diangkuti, itu tumbuh lagi ya. Jadi karena ini sambil nunggu hujan teman-teman, karena mau dibajak ya. Karena ini tanahnya masih keras sekali karena lama nggak dikerjakan, tapi karena ini bajaknya saya itu satu kelompok cuman satu teman-teman ya, satu kelompok itu satu, jadi giliran musim kita buat lahan ini bajaknya giliran ya, jadi kita belum sempat gilirannya ke sini, jadi kita hanya cerita aja dulu, cerita tentang persiapan lahan. Kalau ini mau rencananya ditanamin sebagian terong, sebagian mau tanam cabai teman-teman ya, yang sebelah sini ya. Karena ini menjelang musim panas ini teman-teman, kita mau nanam jagung kira-kira, karena ini airnya nggak menyukupi teman-teman ya, airnya karena ini dari sungai itu sekitar 200 meter, jadi kita mengeluarkan biaya itu masih nambah teman-teman ya untuk persiapan penyiraman itu. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti channel YouTube Wirata Daya setiap harinya, khususnya YouTube pertanian organik teman-teman ya. Nah, pertanian organik ini teman-teman jarang yang budidayakan untuk di Kalimantan ini ya. Nah, di Kalimantan ini kebanyakan masih fokus ke pupuk kimia ya. Jadi karena gini, untuk tahan simpennya, jadi misalkan kayak pisang ya, kayak tanaman lain itu kalau pupuk organik itu teman-teman ada dua cara ya. Satu, kita irit sama biaya. Duanya, kita masa simpen panenan itu agak tahan lama teman-teman. Misalkan ya, untuk di gagang cabai itu, gagang cabenya kalau kita habis petik 3 hari 4 hari itu belum layu kalau organik teman-teman. Jadi kalau yang kimia untuk 2 hari atau 3 hari udah kering ya batangnya yang di pucuk gagang cabai itu ya. Nah, tomat juga begitu teman-teman. Jadi kita usahakan pertanian organik ini kita mengurangi biaya ya. Artinya mengurangi biaya dan tahan simpen. Jadi makanya teman-teman tani kita usahakan untuk terutama itu kita olah lahan yang maksimal ya. Jangan sampai lahan kita itu sembarangan. Dan juga kalau seperti ini teman-teman, rumput ini kalau kita itu nggak dibakar teman-teman, ini langsung bajak langsung aja, jadi kita hancurkan di situ, kita hancurkan, kita lotari ya 2 kali 3 kali dia udah hancur teman-teman. Jadi rumput ini nggak perlu kita tebas lagi karena kemarin sudah ditebas, udah tak angkut kemarin tuh, dapat berapa pickup itu kita angkut bawa pulang untuk pupuk kompos teman-teman. Jadi tinggal ini yang pertumbuhan belakang ini kita mau kita bajak, karena bajaknya kita masih nunggu giliran ya, kita biar aja selesai yang belah sana nanti baru ke sini. Nah, jadi caranya pertanian musim panas ini teman-teman, pertanian organik ini yang penting itu untuk pendingin itu ada teman-teman. Kalau kita main pupuk kimia di pertanian ini, kita kena musim panas ini masih was-was teman-teman, karena tanah itu pecah-pecah, apalagi kita sering gunakan urea ya. Itu kalau saya jarang teman-teman yang menggunakan urea, kita cukup Posca Plus. Kalau di pupuk kimia kita pakai Posca Plus, pakai Mutiara Yaramila sudah cukup saya teman-teman. Itu aja. Saya pupuk tomat ya itu, pupuk cabai itu, semangka itu, milon itu, enggak ada lain teman-teman ya. Posca Plus sama Mutiara Yaramila kalau saya pribadi ya. Kalau orang lain beda-beda keyakinan. Nah, kalau untuk apa itu namanya urea jarang pakai teman-teman saya ya, karena itu tadi namanya urea ini kalau di sini bagusnya cuma untuk di jagung ya teman-teman, di jagung, di sawit, di karet ya itu ya. Tapi kalau untuk tanaman yang sayuran itu kurang maksimal ya, terkecuali
bayam sama kangkung aja yang pakai itu ya. Tapi kalau untuk cabai dan tomat, melon itu kurang teman-teman ya, kurang sempurna ya. Karena sudah ada pupuk Yaramila 1616 yang Yaramila ya. Jadi kalau kita campuri sama urea kebanyakan nitrogennya nanti malah kurang bagus kan gitu. Karena urea ini nggak cukup dia sendiri teman-teman, harus banyak campurannya. Tapi kalau pupuk 1616 bisa satu aja bisa, dua sama pupuk Poskaples tadi bisa kalau itu. Jadi makanya yang pupuk-pupuk itu semua teman-teman itu harganya tinggi teman-teman di Kalimantan ini ya. Jadi makanya kita usahakan kita bikin pupuk kompos ya. Termasuk kayak saya ini ayam saya pelihara sendiri. Jadi ayam itu kohenya kita campur sama kompos ya. Kalau 100 karung kohe ayam, komposnya ini minimal kita 2 ton atau 3 ton ya, kita komposnya itu kita campur. Dan nanti kita carikan sekam padi juga, sekam padinya sekitar 100 karung juga. Nah itu kita campurkan aja. Nah, jadi kita campurkan, kita tutup di terpal, nanti kira-kira 1 bulan baru kita aplikasikan teman-teman. Kita mau musim tanam jadi cocok. Kalau nanti kita musim tanam ini bulan 9, nah kita mau nanam pas bulan ini kita bikin pupuk teman-teman. Bulan 7, bulan 8 ini kita usahakan bikin pupuk kompos. Pas kita musim tanam kita sudah punya lahan itu. Caranya begitu teman-teman, supaya semua itu artinya semua udah ada persiapan, kita tidak sia-sia teman-teman. Itu cara kerja kita bikin pupuk organik ya teman-teman. Jangan lupa simak terus channel YouTube Wirata Daya. Bila teman-teman mau perlu pertanyaan bisa di link deskripsi ada ya, pertanyaan ada, nanti dicari di link saya, nomor saya ada di situ, bisa hubungi. Kalau bila mana sekitaran Kalimantan Timur ini, insya Allah kita bisa membantu untuk bikin pupuk kompos. Caranya teman-teman, jadi nggak perlu kita sekolah jauh-jauh ke Jawa maupun kemana, kita sharing bersama, belajar bersama untuk sama-sama petani yang sudah menjalankan pupuk organik. Kita caranya bagaimana, kita padukan supaya kita sama-sama sukses. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video YouTube yang akan datang. Terima kasih.